Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill? Mana ada waktu? Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya teman-teman semua? Masih tetap semangat kan? Walaupun sore-sore mendung-mendung agak gerimis mengundang gitu ya teman-teman ya. Selamat datang buat teman-teman semua. Ada 75 orang hadir di sini. Kali ini webinar sore ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa banget. Beliau, mungkin teman-teman sering lihat atau bahkan sering pakai aplikasinya. Nah, siapakah beliau? Tapi sebelum saya mulai, kita akan bacain dulu do's and don't-nya. Kalau teman-teman kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik chat ya. Ketik di chat aja, tenang aja. Chatnya pasti di-read kok ya. Kalau misalnya kita bisa reply, kita akan balas juga. Jadi jangan teman-teman nggak usah khawatir. Kira-kira chat gue dibales nggak ya sama si dia? Oke, nah. Semua peserta akan kita bikin modenya mute, jadi teman-teman biar kita fokus semua dengerin narasumber kita kali ini. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, sekali lagi ketik aja di chat ya. Mungkin Mbak Nurhana udah raise hand, udah nggak sabar banget mau nanya-nanya. Ketik aja kalau pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman masih ragu ataupun ada sesuatu yang mengganjal gitu ya dari di rasa hati gitu ya, kalau teman-teman kurang jelas atau sesuai yang teman-teman ingin tanya lagi ke narasumber kali ini untuk informasi yang lebih dalam lagi, ketik chat aja ya. Formatnya nama perusahaan atau nama universitas, tinggal kemudian lanjutkan dengan pertanyaannya apa. Oke? Nanti Mimin akan pilih pertanyaan yang tersedia dari peserta ya. Nah, tapi teman-teman jangan nakal ya, jangan ketik-ketik tampilan konten sensitif di fitur chat ya. Dan juga tolong tanyain sesuai dengan topiknya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba, Mas, nah itu mendingan benar-benar tanyain pertanyaan yang sesuai dengan topik kita kali ini. Nah, topik kita kali ini apa sih? Mungkin kita akan bisa panggil kali ini narasumbernya namanya Mas Muhammad Aryo Adimas. Oke, Muhammad, panggilannya mungkin Mas Aryo ya, kalau boleh ya. Beliau sudah hadir. Boleh. Oke, Aryo, boleh. Mas Aryo, apa kabar Mas Aryo? Halo, baik. Saya nyalain kamera ya. Ya, boleh. Mas Aryo, kalau boleh ceritain ke teman-teman nih, Mas Aryo ini siapa sih? Dan kira-kira topik kali ini kayaknya ada yang seru nih. Bagaimana menjadi karyawan yang the best gitu ya? Itu disclaimer ya. Saya nulis disclaimer ya. berarti saya ngakunya the best ya. Tapi berdasarkan pengamatan saya, karena saya kan cukup sering pindah kantor tuh. Jadi saya tahu mana karyawan-karyawan terbaik di tipikal company, misalnya kayak industri telco, industri apa. Jadi saya lumayan dapat full view lah. Jadi mungkin hari ini kita bisa berbagi kali ya.
Saya sendiri, nama saya Dimas. Sekarang kerjanya di perusahaan yang mungkin aplikasinya ada di handphone teman-teman. Hampir tiap hari dipakai kayaknya ya. Ya, keluarga besarnya GoTo. Saya ada di GoPay, jadi di e-wallet bisnisnya gitu. Hopefully teman-teman di sini juga mungkin pemakai GoPay atau punya saldo GoPay gitu. So sebelum-sebelumnya nanti saya akan cerita pengalaman kerja saya di sebelum-sebelumnya. Saya sempat ada bikin slide-nya juga gitu. Tapi saya memang adalah saya selalu menyebut diri saya adalah marketer yang fokus di industri teknologi. So that is my positioning lah gitu. So we will discuss a lot lah. Dan saya juga founder dari Di Meja Kantor. Jadi Di Meja Kantor itu adalah semacam kayak gerakan lah, movement saya bilang, di mana kita mau develop helping people to develop themselves as a professional. Jadi sebagai ini wadahnya karyawan kantoran lah gitu. Nah, wadahnya karyawan kantoran, jadi lewat Di Meja Kantor kita pengen kasih tahu bahwa kalian itu quote unquote sebenarnya punya value yang sangat besar, punya potensi yang sangat besar selama memang kalian serius mempersiapkan diri kalian untuk jadi profesional yang quote unquote juga berkualitas. Di Meja Kantor ada di Instagram, Twitter, podcast, YouTube, di mana kalian bisa lihat dan ambil ilmu gratis untuk jadi ya best employee or best professional in your office lah gitu. Wow, luar biasa sekali. Buat teman-teman ya, mungkin yang lagi aku baru mau mulai meniti karir gitu, baru lulus, perbanyak ilmunya. Di Meja Kantor ya Mas, bisa ada di Twitter. Jadi kalau buka Twitter jangan lihat yang aneh-aneh, belajar, nambah ilmu ya. Di Meja Kantor, mungkin lewat Instagram, lewat podcast juga ada tuh follow-nya @dimejakantor di Twitter dan Instagram. Oke, silakan Mas Dimas, kira-kira apa nih yang bisa di-share ke kita kali ini nih? Oke, ini mau langsung kita mulai aja? Boleh. Oke, saya share screen ya, supaya seru nih ya. Oke, wait, sebentar. Oke, semoga materinya nanti berguna buat teman-teman. Ini saya bikin materi singkat, padat, dan semoga nanti lebih banyak diskusinya nanti kita ya. Siap. Saya mungkin bikin statement awalnya adalah this is a time to take off. Jadi ya ini saatnya, ini waktu kita lah gitu loh, waktu kita. Nah sebenarnya nggak ada waktu yang tepat atau nggak ada waktu yang tidak tepat. Kalau mau jadi quote unquote yang terbaik, yang mulainya harus segera kan. How to be the best employee. This is the way. Sekali lagi disclaimer, ini bukan saya ngakunya best employee jadi bisa ngomong begini, tapi karena saya cukup banyak mengamati tipikal best employee di setiap perusahaan mulai dari yang junior, middle sampai senior, itu saya akhirnya ketemu benang merahnya lah. Benang merahnya di mana mereka itu rata-rata punya tipikal yang sama. Nah, hari ini akan kita bedah apa tipikal yang sama tersebut, apa benang merahnya, karena kalau formulanya bisa kita quote unquote ketahui lebih cepat, sebenarnya kita tinggal replicate that formula, kita itu bisa jadi best employee juga di setiap kita berkarir di kantor apapun kita berkarir gitu. Nah, ini harusnya jadi materi yang seru banget. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arya Dimas. Itu yang khusus yang hadir di sini ya boleh aja simpan nomor telepon saya. Di situ ada WhatsApp-nya juga dan ada, tapi jangan dimasukin ke pinjol ya. Di situ juga ada emailnya. Ada fotonya soalnya juga ya Mas ya? Iya ada foto, bahaya banget. Oh benar tidak bahaya nih. Jadi cepat di skip aja. Nah. Terus karir saya pertama kali itu di Bakri Telkom, di Telco. Setelah itu saya di Kompas Gramedia, saya manage mereka punya digital produk. Kalau teman-teman pernah lihat Gramedia Digital Magazine, itu produk yang saya develop. Saya juga develop mereka punya digital milestone lah. Saya juga yang develop all social media live-nya dan lain-lain. After that I moved to Microsoft as a digital marketing lead untuk Indonesia. Terus ke Telkomsel, balik lagi ke Telco, saya jadi senior marketing manager digital advertising. Terus saya nyebrang ke kompetitornya, saya jadi GM marketing new business for Indosat Ooredoo. Dan saya mulai masuk ke keluarga besar GoTo ketika saya masuk ke Loket as a VP marketing, VP komersial, VP lead of Loket.com. Dan terakhir belum sempat saya masukin, saya akhirnya geser, masih tetap di dalam GoTo, which is saya lead untuk marketingnya Paywide untuk GoPay, which is our e-wallet business lah, gitu.
consumer payment business for GoTo gitu. Nah, ini saya pindah-pindah, disclaimer juga, saya pindah-pindah ini nggak pernah ada yang quote unquote dalam posisi bermasalah. Justru prinsip saya ketika saya pindah adalah momen ketika saya lagi oke-nya atau lagi harmonis-harmonisnya dengan kantor. Itu salah satu prinsip saya. Tapi memang saya tipikal yang lumayan sering pindah karena kalau mentality saya adalah saya akan selesai kerja di satu company kalau saya sudah ngerasa ilmu yang saya pelajarin di sana sudah selesai lah gitu. Jadi bukan habis ya, tapi sudah selesai. Nah, jadi saya makanya itu alasan saya cukup sering pindah. Oke. Nah, what is the differentiation between us? Mungkin us di sini konteksnya belum jadi great employee ini dengan mostly great employee. Jadi kalau kita belum jadi great employee, apa nih bedanya kita sama great employee? Nah, saya taruh 5 hal yang mostly ada di setiap karyawan-karyawan yang kalau di kantor tuh dibilang dia karyawan terbaik lah, atau jajaran karyawan terbaik. Nomor 1 itu mostly confidence level mereka itu tinggi semua. Jadi kalau teman-teman lihat, terlepas dari seperti apa karakter mereka, ada yang pendiam, ada yang cablak dan sering ngomong, tapi benang merahnya mostly mereka punya confidence level tinggi. Ambil contoh, ada teman saya programmer, pendiam. Tapi kalau misalnya memang diharuskan untuk ngomong tentang programming segala macam, kalian akan tahu ketika ngobrol sama dia bahwa level of confidence dia cukup tinggi dan dia itu sangat tahu apa yang dia bicarakan gitu. Dan dia sudah sangat quote unquote paham juga value dia itu seberapa besar. So confidence level mostly tinggi. Yang kedua, mostly great employee itu punya specialty. Jadi dia punya rare skill yang punyanya itu nggak banyak di kantor. Itu yang membuat dia jadi employee yang quote-unquote nggak bisa atau susah dilepas oleh company. Let's say misalnya dari 1.000 orang di kantor tersebut, hanya satu yang very expert with one thing, a rare skill, nah itu pasti dia salah satu jajaran great employee. So, dia punya specialty yang sangat spesial dan quote-unquote orang nggak banyak punya. Yang ketiga, dia itu berani compete. Dia siap compete. Apapun posisi dia, apapun level dia, apapun bidang dia. Jadi kasarnya misalnya ambil contoh yang tadi, programmer tadi. Kalau tiba-tiba bosnya bilang, ini gua adu ya, coba bikin script code mengenai misalnya kayak logiknya ini, balik ke saya besok misalnya gitu. Diminta 4 programmer gitu yang bikin. Ada mungkin beberapa programmer yang langsung ngerasa bahwa, oh, ya coding gue gini-gini aja lah, gue nggak bikin serius deh atau apa gitu. Ada memang programmer yang langsung bilang bahwa gue punya value, gue siap di compete gitu, dan gue memang ngejar bahwa gue akan menang di posisi kompetisi tersebut besok gitu. Nah, jadi orang-orang yang great employee ini mostly justru senang di compete dalam sisi positif ini ya. Jadi mereka justru senang, mereka bergairah ketika diajukan ke satu kompetisi, baik antar karyawan atau justru kompetisinya ke industri gitu. Nah, yang keempat itu spirit. Spirit di sini teman-teman akan ngelihat mata-matanya orang-orang yang memang mostly great employee itu beda, terjaga sampai sore sampai malam gitu. Ini yang saya selalu ngelihat, teman-teman akan banyak menemui orang-orang seperti ini di grupnya Gojek ya. Kalau teman-teman datang ke kantornya Gojek, let's say sebelum lagi zaman pandemi sekarang ya, karena mostly kan work from home sekarang. Teman-teman datang jam 6, jam 7 malam, mata-matanya, bukan mata-mata ya, maksudnya setiap bola mata anak-anak Gojek itu yang lagi lembur, itu masih seger, enggak loyo, bukan seperti orang dipaksa lembur. Spirit mereka itu terlihat dari air mukanya mereka bahwa memang mereka excited about what they do gitu. Spirit ini nggak bisa dibohongin. Teman-teman akan tahu banget ngelihat orang-orang yang jam 5 udah duduknya udah dilungsurin ke bawah, udah browsing doang gitu. Sama orang-orang yang tadi yang berapi-api masih kayak try to fixing the problem dan lain-lain. Nah, spirit ini juga kelihatan sangat jelas di great employee. Nah, yang terakhir ini yang saya akan breakdown detail. Have a clear objective. Orang-orang ini punya misi, punya tujuan, bahkan di luar tanggung jawab dia sebagai
karyawan dari kantor tersebut. Maksudnya gimana nih? Saya bikin struktur berpikirnya. Jadi logiknya sebelum kita mau achieve company objective, orang itu harus punya personal objective sebelum achieve company objective. Nah, personal objective-nya ini harus ada dulu. Ketika teman-teman katakanlah masuk ke mana? Ke Gojek misalnya. Bukan mikirin company, Gojek objektif secara company dulu, tapi misi teman-teman pribadi yang membuat teman-teman akhirnya milih kerja di Gojek. Nah, ada orang-orang yang punya ini, ada yang enggak. Ada yang pokoknya cuma daftar CV, pokoknya gue pengen kerja di Gojek, gue terima bulanan, gue akan kerjain apa yang bos gue kerjain gitu, that's all. Ada yang dia punya personal objective gitu loh. Gue tuh masuk Gojek tuh karena gini, karena gue mau memperbaikin Indonesia, karena gue mau bikin orang-orang itu apa-apa lebih mudah gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa kayak masa sih ada nggak begitu? Teman-teman ke Gojek, teman-teman akan ketemu banyak sekali anak muda yang padahal posisinya baru staff, tapi mereka punya mission besar untuk dirinya sendiri gitu loh. Nah, ini yang saya selalu bilang, first you need to have personal objective. Ingat nggak teman-teman kalau naik pesawat, teman-teman selalu bilang waktu disuruh dijelasin mengenai pakai apa sih alat bantu udara oksigen. Itu, kalau misalnya oksigen gitu, selalu dibilang bahwa even kita punya anak kecil di sebelah kita, pakai dulu buat kita, baru kita makein buat anak kita. Logiknya itu awal-awal pasti kita nggak ngerasa nggak masuk akal ya. Orang besar kan bisa nahan napas, kenapa nggak pakein dulu ke anak kecil di sebelah kita gitu kan? Oleh enggak, memang mereka ngutamain nih. Itu logiknya ya, kita nggak tahu ya se-urgent apa, tapi memang begitu bahwa if you wanna help another people, you need to help yourself first. Ya gini, kalau kamu mau nolong company kamu harus nolong diri kamu sendiri. So put the objective for yourself first, baru mikirin objektifnya company. Nah, gimana sih Mas personal objektif itu? Saya bantu structurein. Ini logik berpikir saya juga nih. Ketika saya mau kerja di satu perusahaan, pertama yang saya akan catat adalah saya bangga atau enggak menjadi part of that company. Kalau misalnya itu sudah kejadian, itu udah centrang satu tuh. Nah, ambil contoh ketika saya kerja di grupnya Gojek ya sekarang ya. Dibilang bangga nggak? Jawabannya sangat bangga karena saya tahu semua orang, enggak semua orang, sebagian besar di Indonesia itu kebantu hidupnya sama ekosistemnya Gojek. Ya mulai dari order makanan di GoFood, pergi pakai GoRide, GoCar, bayar pakai GoPay, belanja di Tokopedia segala macam. Kita tahu bahwa kalau tiba-tiba GoTo Group itu katakanlah ditutup mendadak, ya walaupun masih ada kompetitor ya, tapi Indonesia tuh akan merasa kehilangan pasti. Dan GoTo Group itu Gojek Group dan lain-lain itu ya Gojek, GoPay, Tokopedia itu tuh orang itu pakai quote unquote itu dengan bangga dan memang punya keuntungan yang memang dirasakan langsung kan. Dan I'm very proud of that. Rasanya keren aja brand Gojek itu, kayak gue kerja di Gojek itu keren karena gue itu bantu solve problem di Indonesia. Nah, ini juga yang akan teman-teman temui di banyak anak muda yang lagi kerja di Gojek. Mereka dengan bangga kerja di Gojek. That's why kalau dulu banyak yang kalau anak-anak lulus itu mau kerjanya di pertambangan, ingat nggak sih ada masanya itu mau kerja di oil and gas gitu kan. Betul. Nah, sekarang itu justru even saya bisa bilang gajinya mungkin nggak setinggi-tinggi kayak pertambangan dan oil and gas ya. Tapi ditanya mereka mau kerja di mana? Di Gojek. Kenapa? Because it's cool. Gojek itu solve a lot of problem dan kita pengen jadi bagian dari Gojek. Nah, itu juga yang saya rasain gitu. Terus experience to feel. Are you feeling enthusiastic about what you learn and do now? Ketika kerja di Gojeknya, antusias nggak? Yang kalian pelajarin dan lain-lain itu membuat kalian jadi better person, better in terms of skill dan lain-lain? If yes, contreng juga. Yang terakhir, food to eat. Ketika kerja di Gojek ini, are you feeling satisfied about what you eat, what you wear, what you sleep? Itu maksudnya adalah gajinya itu cukup nggak? At least buat kalian. Mungkin kalau nggak berlebih ya at least cukup. 3 ini udah contreng, personal objektif itu sebenarnya udah quote unquote sudah tercapai lah gitu. Nah,
Ini at least framework dasarnya personal objective. Ada yang lain nggak, Mas? Ada. Ya kalau kalian punya misi-misi yang lainnya, misi sosial dan lain-lain, ya can be gitu loh. Jadi bisa aja. Nah, itu bentuk personal objective yang kalau 3 ini structure dasarnya lah. Kalau kalian merasa bahwa 3 ini terpenuhi, so ya kalian berada di company yang quote unquote memang kalian tidak akan menyesal ketika kerja di sana dan kalian bisa giving the best gitu. Nah, jadi design your objective, what you want to be next year, next 5 year, next 10 year, yaitu find your purpose on your company gitu. Itu yang kayak saya cerita sebelumnya kan. Nah, ambil contoh nih, ini ambil contoh saya sekarang. GoPay, kerja di GoPay. Mission GoPay itu cocok nggak sama saya? Mission GoPay itu semua... Oh, sorry. Kok Siri saya hidup, sorry. Jadi, misinya GoPay... Sorry, kok Siri saya hidup ya. Jadi misinya GoPay itu sejalan nggak sama saya? GoPay itu misinya semua jadi bisa. Karena GoPay kita pengen bikin semua orang, mulai dari orang yang kecil, menengah, atau orang yang SIS tinggi, merchant kecil, UKM, atau misalnya perusahaan besar, semua tuh jadi bisa gara-gara GoPay. Nah, menurut saya sekarang itu saya align bahwa saya pengen ketika misalnya kerja di satu company, saya itu unlocking something. Saya membuat banyak hal yang tadinya nggak bisa itu jadi bisa. Sehingga saya bisa bilang bahwa mission GoPay dan mission saya secara personal itu align. Di luar bahwa yang tadi place to work, saya bangga kerja di GoPay, experience to feel, saya belajar banyak di GoPay, food to eat, ya gajinya di GoPay, yang menurut saya oke gitu. Nah, keseluruhan ditambah mission sosialnya semua jadi bisanya juga cocok. So, saya bisa bilang bahwa personal objektif saya terjawab dengan saya kerja di GoPay. So, that is one thing. So, kalau teman-teman mau cari tempat buat bekerja, jangan cuma kirim-kirim CV, tapi refleksikan, cek bahwa teman-teman akan ngerasa sejalan nggak sama ini kantor. Gitu. Oke. Nah, setelah dapat objektif, terus apa gitu? Karena clear objektif doang nggak bisa bikin teman-teman jadi best employee. Teman-teman udah dapat clear objektif nih, oke nih saya masuk Gojek or GoPay karena saya sejalan dengan misinya. Terus apakah itu bikin teman-teman jadi best employee? Enggak. Baru jadi best employee kalau secara proses result teman-teman kerja, ya kerjaan teman-teman benar kan. Caranya apa ya ini? Have a clear, kayak saya bilang kan, have a clear objective doesn't mean you will deliver good result. The key is productivity, not just being busy. Nah, ini banyak orang-orang itu kelihatan sibuk aja, tapi sebenarnya mereka nggak produktif gitu. What is the differentiation between busy and productive? Nih, saya kasih lihat. Busy itu cuman have a lot of things to do. Banyak aja yang dikerjain. Tapi kalau produktif, have a lot of result to show. Hasilnya memang banyak, apa yang teman-teman kerjakan itu jadi hasil, dan hasil itu bermanfaat untuk company gitu kan. This is different nih. Jadi jangan cuma mau kelihatan kalau sudah kerja, nanti jangan cuma mau kelihatan busy doang. Busy mungkin awal-awal orang ngelihat wah keren nih kerja mulu, tapi setelah sebulan, sesatu semester, setahun, kelihatan kan OKR or KPI-nya kita itu tercapai atau enggak. Kalau kita konsisten nggak tercapai, ya orang akhirnya cuma bilang, ini orang cuma busy doang, cuma sibuk doang, tapi kerjaannya nggak benar. But if you productive, bisa jadi kalian nggak busy, tapi you guys have a lot of result to show. KPI tercapai, OKR tercapai. Nah, caranya gimana? Nah, I give you guys a formula also. Nih. Key to be a productive dan akhirnya jadi best employee. Jadi selain know your objective tadi, ada 4 hal di bawah. Know your skill and limit, know your tools, know your support system, and know your deadline. Saya akan bahas satu-satu. Nanti kalau ada pertanyaan, pull di kolom komen ya. Semoga banyak yang nanya, karena ini harusnya kontennya fundamental dan seru sih. Yeah. Nah, di awal, kita harus tahu skill kita apa batas kita. Nah, know your skill and limit. Dipecah lagi jadi beberapa faktor. Yang pertama, audit your existing skill. Teman-teman mau teman-teman baru junior atau sudah senior, teman-teman harus ada momen di mana teman-teman ngerefleksiin skill gua ini apa. Apa yang quote-unquote gua bisa secara mahir banget, apa yang quote-unquote gua bisa dan orang lain banyak nggak bisa, itu harus teman-teman audit. Harus teman-teman sendiri yang tahu. Misalnya, oke,
gue ini jago banget sama Excel. Benar-benar di atas rata-rata, perihal Excel gue bisa bilang sekantor ini gue yang paling jago pivot dan lain-lain, teliti banget, gue juga bisa manage formula secara clear banget gitu. So gue jago banget Excel. At least teman-teman udah tahu, itu berarti auditnya kecapai. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman tahu more than one skill yang emang teman-teman bisa lihat jadi potensi. Oh, selain Excel, gue juga jago misalnya data, gue jago ngoprek Tableau, gue jago misalnya kayak apalagi analisis. Jadi bukan cuman kayak ngoprek datanya, tapi gue juga analisis. Nah, itu teman-teman harus audit dan harus benar-benar akhirnya tarik kesimpulan kan. Oke, gue punya skill ini, dan skill ini. Nomor 2, dari skill-skill yang teman-teman lihat punya itu, coba dicek mana yang rare, mana yang sekantor itu nggak banyak yang punya. Gitu loh. Jangan-jangan skill teman-teman banyak, tapi semuanya common. Nah ini ya quote unquote oke, tapi agak sulit nanti memanfaatkannya gitu kan. Nah jangan-jangan dari audit ini teman-teman akhirnya ngerasa bahwa oh gue harus nambahin satu skill baru nih yang rare, karena skill gue 5 tapi nggak rare semua, gitu kan. Terus begitu udah ada yang rare gitu, atau yang oke banget, bisa kita bilang must have skill juga, push to the limit. Benar-benar bikin teman-teman tuh nggak kekejar di skill tersebut. Kayak tadi misalnya jago ngoprek data via Tableau. Sudah teman-teman sendiri yang bisa gitu, teman-teman push lagi sampai nggak kekejar, karena bisa jadi besok-besok ada orang yang masuk ke kantor baru, masuk ke kantor kita, anak baru, tiba-tiba bisa Tableau juga. Nah ini bahaya kan. Jadi harus teman-teman mumpung lagi mimpin itu kejar banget sampai skill Tableau teman-teman tuh nggak kekejar. Minimal 1 aja rare skill itu. Nah, terus willing to invest for yourself. Ya kalau perlu invest ya invest gitu kan. Ikut kursusnya dan lain-lain gitu kan untuk najemin yang tadi. So know your skill itu penting banget menurut saya. Itu yang jadi langkah pertama. Nah yang kedua, know your tools. Nah, keywordnya invest. Jangan takut sama quote unquote invest di leher ke atas gitu kan. Itu yang selalu kita bilang kan. Bahkan kalau saya selalu bilang kalau teman-teman punya duit, berpikir untuk invest mulai ke reksadana, ke saham dan lain-lain, coba take a step back. Teman-teman pikir dulu, better invest ke diri teman-teman dulu, bayar untuk ikut kursus, ikut webinar, untuk dapat clear ilmu ya tentang apapun gitu. Bahkan tadi kalau misalnya teman-teman punya duit 1 juta untuk diinvest ke saham, jangan-jangan sebelum itu teman-teman invest dulu ke webinar untuk belajar saham. Beli dulu misalnya kayak buku-buku tentang saham gitu kan. Nah, jadi pada saat itu walaupun sisanya cuma 500.000 yang akhirnya di put di saham, itu akan lebih better ketimbang teman-teman tanpa ilmu sudah invest di saham 1 juta gitu kan. Nah, jadi benar-benar kayak invest itu invest ke leher ke atas itu penting banget. Nah, ini pecahannya nomor 1 buy the book. Beli buku, baca buku, baca sebanyak-banyaknya yang menurut teman-teman bisa ngasih horizon yang lebih luas gitu. Yang nomor 2, subscribe to productivity and to-do list tools yang memang benar-benar bisa mempermudah hidup teman-teman gitu. Jangan ragu-ragu kalau misalnya pakai Android, pakai iPad, atau pakai iOS, kalau ada aplikasi berbayar, selama itu membantu banget teman-teman, jangan ragu untuk mulai mau invest. Kenapa saya nggak bilang pakai yang gratisan aja? Karena biasanya kalau kita sudah invest, kita ada quote-unquote feeling untuk bayar lagi hal tersebut dengan cara memanfaatkan dengan serius gitu kan. So that's why subscribe to productivity kalau misalnya ada yang free-free, cuman kalau ada yang berbayar dan teman-teman mau, jangan ragu untuk coba gitu. Nomor 3, join in paid or unpaid learning source. Nah, oke lah, unpaid ini banyak gitu loh. Teman-teman sekarang searching apapun di Google dan di YouTube keluar semua kan. Cara belajar tentang apa, misalnya cara belajar tentang menjadi copywriter yang baik, cara belajar tentang desain, cara belajar tentang apapun lah. Ada semua. Tapi selalu yang namanya paid itu pasti have additional value. Apakah ilmunya lebih dalam? Apakah ada momen untuk bertanya langsung dan berkonsultasi langsung gitu kan. Jadi pasti ada added value-nya untuk yang paid. So, dan ketika teman-teman beli yang ibaratnya learning yang paid, itu tadi ada giving back-nya lagi.
ada perasaan untuk serius gitu loh. Ini orang Indonesia kalau ikut kelas free, misalnya ada webinar free aja banyak yang nggak komit kan, daftar aja terus abis itu nggak join gitu kan. Nah itu yang memang penyakitnya orang Indonesia. Nah nggak orang Indonesia, seluruh dunia sih. Nah kalau misalnya teman-teman beranikan diri beli yang paid, selain kontennya itu lebih masif dan lebih berguna, teman-teman juga ada perasaan untuk lebih serius pengen consume kan. That knowledge kan. So join in paid ya or unpaid learning source ini jadi penting banget. So that is part of know your tools. Nah, menariknya lagi ini yang penting juga, know your support system. Ini yang menurut saya jadi kunci untuk jadi best employee di kantor nih. Karena ini benar-benar practical banget nih. Nomor satu, when you are a junior level, be yes person. Kalau teman-teman baru masuk awal, baru ibarat jadi staff atau misalnya asisten manager, jadilah yes person ke semuanya. Mau dibilang anak tukang manut segala macam, nggak masalah. Kenapa? Karena kalau teman-teman jadi yes person semua, means kalau teman-teman disuruh sesuatu, teman-teman kerjain kan. Bahkan tiba-tiba manajer sebelah, yang bukan manajer langsung teman-teman, minta tolong sama teman-teman, bilang yes dulu, kerjain. Capek ya akan capek. Tapi itu akan mengakselerasi semua yang potensi yang teman-teman punya. Tapi kalau sudah jadi bid senior, udah jadi manager, udah jadi GM, nggak bisa lagi jadi yes person, karena akan bahaya. Teman-teman sudah punya authority to decide something, teman-teman udah nggak bisa lagi jadi yes person. Nah, tapi begitu junior, jadilah yes person. Itu akan membuat teman-teman jauh lebih pintar, jauh lebih punya kesempatan belajar. Nah, nomor 2 terkait tadi, extra mile. Doing extra mile sebanyak-banyaknya. Mau ada manajer sebelah nyuruh, gawein. Mau ada teman setara minta tolong, gawein. Kerjain semua lebih dari apa yang disuruh. Misalnya teman-teman adalah marketing person, tiba-tiba orang finance minta tolong. Kalau masih ada energi, kerjain. Jadinya belajar tentang finance kan mendadak kan. Nah, jadi extra mile di awal-awal karir, bahkan ya sampai misalnya di tengah karir pun, itu selalu jadi kesempatan kita buat belajar. Jangan dikit-dikit dikasih tambah tugas dikit. Ini anak-anak zaman sekarang ya, gue butuh healing. Ini bukan tugas gue, ini gue dimanfaatkan oleh company, segala macam. Alah, bos gue toksik nih. Terus bos gue ini kayak nyuruh gue ngerjain di luar job desk, ini toksik gitu kan. Alah, oh dulu mah nggak ada yang begitu. Nah itu yang benar-benar menurut saya jangan pikirin gitu. Nah nanti kalau udah makin senior, mulai harus baru milih-milih gitu kan. Join professional community. Ini nggak berbayar, gratis men. Banyak komunitas-komunitas bertebaran di sosial media, di LinkedIn, di Facebook. Jangan males, join, pelajarin. Kalau ada meet up datang gitu, expand your network. Pokoknya banci tampil aja di mana-mana gitu. Jadi ini juga kesempatan belajar sama sebar network yang oke banget. Terus nomor 4, always do 360 degrees feedback. Ini bukan ketika kantor bikin 360 degrees feedback doang ya. Tapi sehari-harinya teman-teman, habis ngerjain project, kalau perlu apa sebulan sekali, regularly ngobrol, ngopi sama bos. Tanya, bos, menurut lo kayak sebulan ini gue gimana Pak? Kayak ada input nggak? Itu bos. Teman juga kanan kiri, ngobrol sama teman-teman yang sepiar lah gitu ya, yang mungkin satu divisi, ajak makan, sometimes traktir gitu kan, terus tanya kayak, lu kerja sama gue udah 3 bulan ya, gimana, gue cukup membantu nggak, atau lu ada sebel nggak sama gue tentang satu hal. Bahkan kalau misalnya kalian punya anak buah, ajak makan, traktir, habis itu tanya juga hal yang sama, gimana gue mimpin, apakah gue toxic bos, apakah gue banyak melakukan kesalahan yang gue nggak sadar gitu. Selalu kayak gitu, 360 degrees feedback. Jadi itu akan challenge teman-teman untuk jadi lebih baik. Nomor 5, find your mentor. Nah ini penting banget dan ini yang banyak menyelamatkan karir gue. Gue itu suka banget nyari mentor. Mentor itu beda ya. Jadi imagine gini, gue itu punya 5 mentor. 3 diantaranya adalah CEO perusahaan. Andreas Diantoro, CEO-nya SAP, yang dulu CEO Microsoft. Terus ada YW Junardi yang Presiden Komisaris Raja Wali Group, ada Agung Wijanarko, ada SVP-nya Era Jaya, dan lain-lain. Kenapa mereka saya sebut mentor? Kenapa? Karena mereka akan rela ngasih banyak nasihat,
rela nyediain waktu cuman buat ngasih ya advice, ngasih panduan ke saya tanpa dibayar. Jadi benar-benar mereka nganggap kita kayak adik or kayak murid yang mau mereka bantu grow. Mereka juga, itu kan mereka orang-orang sibuk ya, tapi mereka mau nyediain waktu. Bahkan mereka sometimes mereka yang ngontak langsung untuk ngoreksi. Lu kemana, lu pindah ke GoPay, why ke GoPay, segala macam, yuk kita ngobrol, makan. Orang-orang kayak gini tuh jarang banget. Nah, kita harus punya mentor karir kayak begini. Nah, bisa saya ajarin juga nanti gimana cara memulai atau misalnya kayak mencari mentor tersebut. Tapi if you have mentor, itu akan membantu karir kalian banget dan jadi support system yang oke banget gitu loh. Kadang bahkan mentor saya itu dia yang ngebuka jalan karir saya ke perusahaan berikutnya gitu kan. Terus nomor 6, never ever keep the enemy and problem stay. Jangan suka cari musuh. Kalau punya musuh, langsung selesaiin. Langsung cari cara untuk supaya musuh itu nggak manjang jadi musuh. Duduk bareng, temuin, bilang, lu ada masalah something ya sama gua, karena gua ngeliat lu ngomongnya kelihatannya agak pedes nih sama gua, tapi gua takutnya gua memang ada salah tapi gua nggak sadar. Mau nggak kita obrolin? Siapa tahu gua bisa memperbaiki kalau memang gua salah. Gitu kan? Atau sulit banget panggil HR minta mediasi, panggil bos minta mediasi. Jangan takut. Kayak ketimbang teman-teman yang namanya kalau punya enemy di kantor tuh ya. Pernah nggak sih ngerasa pergi hari Senin ke kantor rasanya berat banget karena takut atau nggak nyaman ketemu orang ini, berpapasan sama orang ini, dan itu nggak enak banget kalau kerja dengan pola seperti itu gitu kan. Apalagi kalau yang jadi musuh bos. Wah, mampus banget dah itu kan, nggak enak banget. So, kalau sudah mulai ada cikal bakal kayak gitu, selesaikan langsung. Nah, problem juga jangan ditumpuk, jangan procrastination ya. Jangan ditunda gitu. Karena problem ini sekecil apapun problem, ini juga yang bikin perut teman-teman mules, kadang kayak malas ke kantor. Karena ada problem-problem kecil yang bahkan teman-teman nggak ingat, tapi teman-teman tuh deep down nggak nyaman karena tahu ini tuh belum selesai dikerjakan. Nah, terus nomor 7, build friendship, not just a professional partner. Ini bikin kalian betah ke kantor. Saya tahu ada prinsip orang-orang yang nggak usah berteman segitunya di kantor. Datang, bekerja, pulang gitu. Ya itu prinsip mereka. Tapi if you have a good friend, actually you have a spirit also to work, you have a good support system also in the office. So banyakkan baiknya sih ketimbang jeleknya kan. So since judul kita adalah know your support system, build friendship itu menurut saya berguna banget. Saya selalu punya teman-teman baik lah. Walaupun nggak selalu geng, tapi teman-teman baik di kantor gitu. Nah, saya pecah lagi nih. Kalau posisinya itu support sistemnya di atas kalian, bos kalian gitu, atau misalnya atasan orang apapun itu, apa yang harus kalian lakukan nih poin? Bikin mereka jadi mentor kalian. Understand their position. Saya selalu punya prinsip gini, sekayaknya bos saya nyantai banget, tapi pasti tetap lebih pusing bos daripada anak buah. Kalau kalian pusing karena Excel gitu, wah banyak banget dikasih data oleh bos, gue pusing. Bos kalian yang kelihatan santai nggak ngerjain Excel, itu pusing oleh hal yang lain. Pusing oleh revenue, pusing oleh office politik, dan lain-lain. So understand their position. Jangan cuma gara-gara ngelihat bos kalian nggak ngerjain Excel kayak kalian langsung ngerasa bos gue mah santai banget, hidupnya enak banget, ada gua di sini. Enggak begitu. So understand their position, selalu support. Saya tuh selalu bilang bahwa saya kerja dimanapun, saya selalu bilang bahwa bos saya tuh hidupnya harus enak banget. Bukan saya ngejilat bos ya, tapi saya akan pastikan kerjaan dia itu sesedikit mungkin, biarkan saya yang banyak ngerjain kerjaan-kerjaan receh. Karena saya tahu problem dia tadi akan lebih banyak dari sekedar kerjaan yang harus dikerjaan doang. Ada office politik dan lain-lain. Jadi saya akan beresin tuh mess up-nya itu, saya akan beresin buat dia. So setiap bos yang pernah bekerja sama saya dan jadi bos saya itu pasti happy rata-rata gitu. It's okay to have a different view, tapi jangan pernah konfrontir bos di tengah orang rame. Jangan pernah. Bos itu akan kehilangan wibawanya banget. Saya kalau nggak setuju sama bos saya, bisa jadi di forum itu atau di meeting saya pura-pura setuju. Tapi ketika selesai saya datengin ke kantor bos saya bilang gitu kan, Pak, saya sebenarnya agak nggak setuju nih sama poin ini. Kok begini. Dia akan lebih appreciate. Terus usahakan misinya sama. Nah, kalau sama peer, teman sedatar gimana?
itu tadi, make a friend as much as we can, sebanyak-banyaknya. Ya dipisahin employee sama friend condition, kalian boleh perang atau beda pendapat sama mereka di meeting, ya di luar bisa makan somai bareng lagi, terus kayak nyantai bareng lagi gitu. Pisahin gitu. Even you do a big and better, nah kalau kalian jadi orang terbaik pun di divisi, jangan egois. Selalu ajak mereka join and contribute. Kalian pasti akan terlihat lebih shiny. Kalau kalian adalah orang pinter, jagoan, tapi kelihatannya dekat dan ngangkat orang lain juga gitu loh. Nah itu ask them to join and contribute. Nah, gimana kalau kalian jadi bosnya nih? Kalian punya bawahan. Nomor satu, be a leader, not a boss. I'm sure kalian udah tahu maksudnya. Be a transparent. Jangan ragu untuk ngasih tahu walaupun anak buah kalian junior, tapi kalian ngasih tahu bahwa objektif company adalah ini. Transparan sama mereka. Show first gitu, then trigger them to contribute. Jadi kalau mau jadi bos yang oke, kalian nunjukin dulu. Terus ajak mereka untuk contribute sama kayak kalian, ketimbang kalian nyuruh-nyuruh doang gitu. Jadi kalian tunjukin dulu. Terus ngobrol lah di luar hal kerjaan juga. Tanya mereka hobinya, tanya mereka misalnya kayak hal-hal lucu, wah ada konser Blackpink nih sekarang segala macam, ajak mereka misalnya kayak nonton konser bareng or segala macam. Itu justru akan bikin mereka akan lebih punya respect lah kalian. Terus pikirin karir path mereka. Saya kalau misalnya punya tim, saya selalu bikin sesi one on one di awal, misalnya awal semester untuk nanya bahwa lu maunya apa berapa tahun lagi ke depan? Lu mau gantiin posisi gua, mau jadi misalnya kayak VP marketing nih. Atau lu mau pindah nantinya ke kantor lain, kalau perlu gua yang bantuin, gua yang cariin, gua yang make sure lo pindah ke kantor yang oke. Atau lu mau naik gaji. Jadi karir path atau karir fokus mereka tuh kita udah tanyain di awal, sehingga mereka akan ngerasa mission mereka tuh dihargai, personal objektif mereka tuh dihargai oleh bosnya. Gitu. Nah, yang terakhir, know your deadline. Saya nggak ada penjelasan untuk ini. Of course, kalian harus tahu kayak kapan mesti pindah, kapan mesti stop, kapan mesti naik jabatan. Kalian harus punya deadline diri kalian sendiri. Ini company nggak bisa set. Ini adalah deadline diri kalian sendiri. Itu aja trigger dari saya nih ya. Semoga bisa jadi bahan diskusi yang seru. Saya percaya kalau misalnya formulanya teman-teman terapkan dengan sabar, dengan konsisten, yang namanya jadi best employee di kantor itu ya bukan hal yang mustahil. Bisa banget. Bahkan ya jangan-jangan gampang banget gitu. Asal teman-teman konsisten gitu. Gitu kali ya. Saya kembalikan ke MC. Jadi Mas mau nanya nih. Ya. Oke, kan tadi apa ya? Mungkin dari pemaparannya kalau misalnya saya pendiam nih Mas. Itu gimana nih Mas? Maksudnya kan ketika tadi teknik-teknik tadi kan kayaknya make me as a assertive person gitu. Saya melakukan ini, tapi kalau saya pendiam, saya quote unquote menggunakan kata saya orangnya introvert gitu. Bagaimana nih Mas? Nah, apakah saya yang initiate conversation ke atasan saya atau atasan saya yang memang harus halo, ada yang bisa saya bantu gitu atau gimana nih Mas? Saya ada jawaban untuk itu. Jadi gini, ada alasan kenapa kita karyawan kantoran itu sering disebut istilahnya profesional. Kenapa kita disebut profesional? Karena memang secara nyatanya kita tuh kerja untuk orang. That company is not owned by us gitu. Kita kerja untuk orang, kita kerja bersama orang. Kita itu nggak sendirian gitu. That's why saya selalu bilang, se-introvert kalian, se-tertutup kalian, kalian nggak bisa se-egois itu untuk memaksa dunia itu harus follow your rule gitu. Jadi kalau kalian masuk ke kantor, mau kalian introvert pun, ya nggak bisa. Kalian harus masuk ke society. Kalian harus cabut introvert kalian itu untuk pada akhirnya bergabung dan ngomong gitu loh sama orang-orang. At least ngomong atau komunikatif untuk hal yang memang jadi partnya kalian gitu. Oke, gue bukan orang yang pecicilan, or gampang misalnya kayak membaur sama orang gitu. Tapi ketika pekerjaannya memang lagi on di jam 9 sampai jam 5, ketika harus dikontak orang, ketika harus menjawab email, kalian harus set komunikatif yang kalian bisa. That's why saya selalu benci. Saya punya anak buah dulu yang pada akhirnya ngakunya begitu. Saya bilang gitu,
kenapa kamu ditelepon nggak pernah mau angkat gitu di jam kerja ini? Saya tuh orangnya nggak terlalu komunikatif, Pak. Saya better Bapak chat aja, saya reply gitu. Dia bilang gitu. Oke. Wow, saya bilang enggak, saya nggak peduli kamu introvert atau nggak introvert. If I call you, you answer aja yang memang perlu saya tanya aja. Saya nggak ngajak kamu cerita or kayak basa-basi dan lain-lain. Just jawab aja, udah cukup buat saya gitu. Begitu juga ada orang yang kayak, ini ada teman saya dulu programmer hebat banget. Tapi kalau misalnya di email, jawabannya itu benar-benar nggak clear, jawabannya cuma ya, oke. Tahu nggak sih kalau kayak bapak-bapak lagi SMS-an gitu. Benar-benar. Akhirnya diprotes oleh banyak orang. Dia bilang, loh, kalian itu butuh saya sebagai programmer kan? Kalian lihat aja hasil programming saya oke kan? Emang nggak pernah mengecewakan? The best dia. Tapi akhirnya apa? Bos saya itu dulu bilang, hey man, gue ngebayar lo bukan cuma buat lo doing programming, tapi gue bayar lo untuk jadi rantai yang bergabung sama divisi-divisi lainnya. Jadi jangan karena kayak lo itu adalah programmer, lo jadi ngerasa bahwa yang banyak ngomong tuh orang marketing aja, orang sales, yang nggak bisa. Lo harus sekomunikatif itu. Kalau gue tanya, jelaskan apa yang lo programmingkan gitu kan. Atau kayak lo kasih tahu produk lo, ceritakan ke divisi sebelah. Ya lo ceritakan, nggak peduli lo adalah introvert or anything. So, jangan bawa-bawa alasan introvert untuk melimitasi komunikasi kalian dengan alasan gua nggak komunikatif. Memang orangnya nggak ini. Ntar disuruh bos presentasi. Gua presentasi ya, jangan gua bos. Gua itu nggak komunikatif. Jadi gue itu pemalu gitu loh untuk presentasi. Jadi dia aja gitu. Wah jangan gitu, nggak begitu. You are a professional. Lu dibayar memang untuk ya profesional juga to take care for that gitu. Gitu sih. Oke, ini kayaknya gitu ada beberapa chat yang pertanyaan nih Mas yang Om ada masuk nih. Ada satu pertanyaan nih Mas. Kira-kira investasi yang paling mahal apa yang pernah Mas ambil? Kan tadi kan bilangnya investasi ke leher ke atas gitu kan. Investasi apa yang paling mahal Mas ambil tapi it's worth it gitu. Gue nggak nyesel, kenapa gue nggak ngambil dari dulu gitu misalnya. Ada nggak? Ada sih, tapi mungkin bukan mahal dari segi harga ya, tapi mungkin dari segi waktu kali ya. Jadi ceritanya, ketika saya itu kerja di Bakri Telkom, awal-awal kerja gitu, saya itu mendaftar untuk masuk ke satu asosiasi, namanya Indonesia Marketing Association. Di situ, saya itu quote-unquote bisa dibilang jadi anak bawang, karena dulu isinya IMA itu Indonesia Marketing Association itu isinya adalah top marketer dari seluruh Indonesia. Ambil contoh Pak Eric Meyer yang saat itu masih jadi direkturnya Telkomsel gitu, terus Samuel Pranata CMO-nya Marta Tilaar, Andreas Diantoro juga pada saat itu masih jadi CEO-nya Microsoft. So bapak-bapak senior hebat semua gitu. Saya ngelamar masuk ke situ itu jadi anak bawang. Quote unquote istilahnya jadi tukang yang disuruh-suruh lah gitu. Tapi secara profesional ya, maksudnya Dimas kerjain data ini segala macam. Dan itu tidak dibayar sama sekali, tapi kerjaannya banyak banget dan saya kerjakan itu mostly ketika pulang kantor. Jadi pulang kantor itu saya ke kafe atau kadang juga masih di kantor, saya ngerjain hal-hal yang saya nggak dibayar sama sekali gitu loh. Dan itu 2 or 3 tahun lah gitu. Consistently saya jadi anak bawang yang quote-unquote itu tadi mereka suruh-suruh segala macam gitu ya secara profesional. Tapi turns out setelah Pak Andreas Diantoro lengser dan Presiden IMA dulu digantikan oleh Pak Iwayan G. Wiryanata, which is CMO-nya Telkom pada saat itu. Pak Andreas itu nitip sama Pak Wayan, Pak, saya minta anak ini tetap ada di kepengurusan IMA tahun depan, dia bilang gitu. Nah, di momen itu ternyata Pak Wayan itu menempatkan saya jadi Direktur Community Development. Jadi saya punya anak buah di situ dan saya satu-satunya anak yang kerja baru 3 tahun tapi jadi direktur di organisasi tersebut, di mana direktur-direktur lainnya mostly CMO. Samuel Pranata itu segala macam. Tetap nggak dibayar karena itu asosiasi. Tapi jadinya network saya tuh very very big banget dan saya juga masih kerja rodi tanpa dibayar, tapi malam saya ngerjain
presentasi mereka, bahkan yang namanya musyawarah daerah, terbang ke daerah lain, semua pakai duit sendiri kan. Jadi yang ada boncos, yang ada keluar duit. Tapi imagine, because of that, saya itu punya network CMO di umur mungkin ya umur bekerja 3-4 tahun, CMO hampir di seluruh Indonesia itu kenal sama saya because of that. Dan itu juga yang membantu banyak karir saya. Pada akhirnya Pak Andreas Diantoro mengajak saya ke Microsoft gitu kan. Saya juga akrab sama Pak Samuel Pranata, akhirnya bikin banyak kolaborasi sama Merta Tilaar. Itu juga yang pertama kali membuat saya tuh sering dibilang jangkar industri. Kalau butuh ke silang industri, lo tanya Dimas. Dimas mostly tahu semua di industri mana. Misalnya lo mau ke FMCG, lo mau ke rokok, lo mau kemana, tanya sama Dimas gitu loh. Karena apa? Karena saya punya network tersebut. Mahal itu investasinya, investasi waktu, nggak ada waktu main pada saat itu, di mana anak-anak seumuran saya habis kerja udah party, or ke mall, nonton, gitu. Terus saya juga boncos ngeluarin semua kebutuhan itu sendiri, but itu worth. Dan sampai sekarang itu jadi pengalaman terbaik yang pernah saya ambil sih. Gitu. Wow. Tapi berarti kan itu multitasking kan, Mas? Multitasking banget, Pak. Gile. Nah, itu kalau misalnya ini sesuai, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya kita ngiyain entah pekerjaan yang di kantor kita juga banyak, plus ada yang asosiasi, itu kan berarti kan nggak keteteran tuh, Mas. Kira-kira how to manage it? Jadi gini, saya selalu percaya itu ada stagingnya kan, karir itu kan. Ketika di posisi junior, stressful kita tuh stressful fisik. Capeknya fisik. Kerjaan kita tuh capek, katakanlah nginput data nih. Tugas kita nginput data. Misalnya awal-awal kan gitu kan, misalnya jadi staff gitu kan. Ya. Capek, tapi itu fisik. Dimana kalau capek fisik itu bisa kamu manage biasanya. Yang sulit kamu manage itu capek mental kan. Capek mental tuh susah kamu manage. Tapi kalau capek fisik tuh ya tidurnya dicukupin, banyak minum vitamin, manage waktu yang benar, selesai. That's why di momen seperti itu, saya manfaatkan banget untuk quote-unquote quantity of the work itu saya banyakin aja sekalian. Jadi ya palingnya cuma capek badan. Tapi makin naik posisi, makin jadi manajer, makin jadi GM, udah sulit memang kayak begitu. Karena kita udah capek mental. Kita mungkin kayak nggak banyak kerja kayak gitu lagi, tapi mikirin office politik, mikirin target bulan depan nggak tercapai. Di saat itu saya sudah mulai nggak banyak lagi yang namanya kerjaan-kerjaan di luar. Tapi saya sudah panen, sudah nikmatin hasilnya. Karena network itu kan gitu kan, kamu pupuk di depan, setelah itu kamu nikmatin, ya nggak perlu lagi masuk IMA lagi, tapi ya masih kayak dengan gampang call siapa, call CMO mana, dijawab, telepon siapa, kamu udah panen gitu loh. Ya. Nah, gitu. Jadi ya memang makanya mulainya itu dari muda gitu loh. Dari awal banget pupuk, makanya dulu siapa yang pernah bilang sama saya, jangan banyak istirahat ketika muda. Jangan mumpung ada tenaga ya. Mumpung ada tenaga. Healing atau kayak menjaga apa sih kesehatan mental health. Bukannya saya against sama mental health ya. But you need to define yang namanya mental health kalian rusak sama kalian emang lemah doang, itu tuh bedanya harusnya ada gitu loh. Kalau kalian dibully bla bla bla, oke, jadi mental health. Cuman kalau kalian cuma dikasih kerjaan banyak, that's not a mental health. Emang capek aja gitu. So you need to manage gitu loh. Gitu sih. Thank you banget, Mas. Ini ada yang raise hand. Green Ryan Dila. Oke, Mas Green, boleh Mimin tolong di unmute. Ada resen. Oke, silakan. Ada pertanyaan apa nih ke Mas Dimas nih? Baik, saya sebelumnya mau bertanya, apakah kita sebagai seorang karyawan yang misalkan memiliki idealisme yang tinggi, itu bagaimana cara kita menyampaikan idealisme kita kepada atasan kita? Itu sih pertanyaan dari saya. Makasih. Oke, gini. Caranya adalah always create a proposal for every idea yang kalian punya. Idealisme is okay. Banyak, maksudnya kayak orang-orang idealis yang sukses gitu. Ya Steve Jobs itu kurang idealis apa ya, walaupun dia entrepreneur ya. Tapi kayak ya karyawan pun banyak idealis. The problem is banyak orang yang idealis itu bacot doang, ngomong doang, ide doang, tanpa clear solusi. Jadi gini, bos, gue nggak setuju ini project A itu. Harusnya nggak begitu, bos.
harusnya itu begini, begini, begini gitu. Begini-begininya itu masih solusi kasar gitu loh. Masih kayak idea kasar. Alhasil si bos kan juga punya ego ya. Dia punya ego, but bos yang baik mungkin nggak langsung marah, tapi dia bilang bahwa oke, jelasin lebih detail gitu. Misalnya gitu. Or present the number. Buktiin bahwa gua salah, ide lo tuh masuk akal dan ide lo tuh benar gitu. Nah, create proposal. So, kalau kamu idealis banget, harusnya kamu bertanggung jawab banget sama ide kamu, bikin proposal yang benar-benar penuh pembuktian, tunjukin. Di situ silakan perang secara profesional, ide kalian sama bos. Ya kalau kalah, kalau ternyata ide-ide kalian, angka-angka kalian nggak kuat, dan kalah dan dijatuhkan oleh bos, ya kalian terima. Berarti memang ya tidak sekuat itu idealisme kalian gitu kan, maksudnya kayak maksudnya kualitas idealismenya. Tapi kalau kalian menang, emang kalian bisa proof, mostly bos akan kasih. Karena dia udah ngerasa kayak oke, gue nggak punya alasan lagi untuk say no, dia udah bawa data kan. Tapi kalau kalian ngomong doang dan berasa bahwa itu adalah idealisme, terus begitu nggak di take bos langsung bilang suara gue nggak didengar di sini, gue mau keluar, toxic ini. Itu yang salah. Saya selalu bilang jangan cuma ngomong, bring solution. If you say no, saya bilang juga ke tim saya, kalau lu nggak suka sama apa yang gue decide, it's okay, but bring the proof-nya gitu, or solution gitu. Gitu sih bro. Jadi ya silakan jadi idealis bro. It's okay. Memang harus main data nih Pak ya, maksudnya end to end-nya memang kalau emang punya ide ya lu tunjukin ide lu sebenarnya kayak gimana sih flow-nya supaya orang juga akhirnya paham gitu kan. Betul sekali. Ya, sekarang zaman banyak sih yang banyak ide sih Mas, tapi pas ditanya kayak gimana, let me think about it first. Nah, ini kalau misalnya contoh, ini ada yang nanya nih, kan tadi katanya kita harus 360 atau ya being friendly lah. Nah, kadang-kadang kan kayak mungkin dari teman-teman di sales nih, kadang-kadang bosnya suka ngobrol dulu, kongko dulu, ngobrol-ngobrol dulu atau hangout dulu gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga capek ya pengen pulang, tapi ada kemungkinan kalau misalnya si gue nggak mau diajak nih, nggak usah temenin gitu. Kira-kira gimana nih Mas? Caranya ngasih tahu, gue juga butuh waktu buat istirahat. Mungkin gue nggak bisa join nongkrong-nongkrongnya, tapi juga nggak ngerasa dikucilkan nanti dari tim. Kira-kira ada nggak tipsnya Mas? Jadi gini, yang jangan salah kaprah ya. Jadi orang yang friendly, it's not just kalian visit kalau tiap diajak nongkrong. Justru nggak begitu. Itu benar-benar day to day, minute to minute, hour to hour yang kalian spend sama orang itu, kalian buktikannya justru di sana. Ambil contoh gini, saya dulu orang yang main banget lah. Kalau balik kantor nongkrong gitu, ya asik juga di situ ngebaur sama teman. Begitu abis nikah, twist langsung. Saya jadi orang yang jam 5, jam 6 pulang langsung gitu. Saya hampir nggak pernah banget, nggak punya geng, nggak pernah nongkrong lagi segala macam. Tapi saya bisa bilang saya termasuk orang yang friendly dan punya banyak teman dan punya persahabatan yang oke. Maintain-nya kapan? Maintain-nya ya di jam kantor. Di jam kantor ketika kalian manage project, ketika kalian meeting, di situ kalian udah bisa kok tanam friendly-nya kalian tuh gimana. Sehingga ketika nggak bisa diajak jalan segala macam, it's okay. Kayak nggak perlu ngerasa bahwa kalian baru dianggap geng, itu ketika kalian mengiyakan semua ajakan tongkrongan bos segala macam. Nggak begitu. Saya nggak pernah lagi terima tongkrongan itu semenjak punya anak gitu, ajakan nongkrong gitu. Kalian cukup bilang bahwa gue punya prinsip gue adalah begitu habis kerja itu waktu misalnya buat keluarga gitu, but selama bekerja I will be a very friendly person, very helpful person gitu, very nice person to all of my colleagues gitu. Jadi itu mentality friendly itu dibangunnya bukan ketika nongkrong, tapi ketika memang minute to minute kalian kerja gitu loh. Jangan sampai ya justru asiknya cuma nongkrong doang, tapi begitu kalian kerja, kalian orang yang quote-unquote dibenci orang nggak disukain orang gitu loh. Gitu sih, kalau menurut saya. Karena ujung-ujungnya outcome dari kitanya ya Mas ya, productivity-nya kita ya. Iya, jadi be nice as a professional person also gitu loh, jangan cuma be nice as a friend gitu loh. Itu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas, mengingat waktu udah jam ini. Kalau misalkan nih,
saya nih, apalagi kita lagi nyari kerjaan nih Mas. Kira-kira gimana sih nyakinin perusahaan kalau saya ini kompeten, saya punya pengalaman di tempat di perusahaan saya sebelumnya, supaya HRD ketika ngomong sama saya itu juga ngerasa oh iya kamu you are the right person for us gitu. Oke. Ini saya kasih tips. Saya bisa bilang saya ini jagoan interview lah. Jagoan interview kerja. Saya selalu dapat inilah result yang oke lah menurut saya setiap saya interview kerja. Yang nomor 1, HR or user itu tidak selalu cari orang pinter, tapi mereka pasti selalu cari orang antusias. Oke. Jadi rather than kalian tunjukin kalian pinter banget, lebih baik kalian tunjukin kalian antusias. Kalian memang kayak I love to work in this company kalau misalnya dapat kesempatannya because of gue ngerasa gue suka banget sama company ini, gue pengen banget belajar jadi marketing staff itu misalnya gitu. Antusias. Itu jauh lebih shiny ke HR user gitu. Yang kedua adalah kalian-kalian yang quote unquote mempersiapkan sama kayak background check dulu about company, about position, even about interviewer yang bakal interview kalian. Jadi kayak gini, kalian punya pacar gitu, atau kalian lagi kenalan sama orang. Ketika kalian tahu ini orang cari tahu kalian dulu, dan quote unquote juga nyambung ngomongnya, itu pasti kalian lebih appreciate gitu loh. Ya. Ya kecuali kalian nyari tipikal Rangga di AEDC ya, mungkin itu beda ya. Tapi kalau saya sih lebih suka ketika misalnya ngobrol, misalnya pasangan atau calon pasangan saya itu bilang kayak, oh bukannya lu juga suka ini ya, suka film Marvel ya gitu. Lo sempat misalnya kayak ngelihat di Instagram lu suka Marvel, which is gue juga suka Marvel gitu. Kita pasti ngerasa bahwa lebih punya engagement gitu. Sama juga ketika misalnya di interview ya. Saya interview orang, saya di GoPay, terus dia bilang, Pak, saya tuh ngikutin GoPay cukup lama nih Pak. Saya ngelihat bahwa di GoPay itu ada produk-produk atau feature-feature yang menarik, tapi ada juga yang saya bingung, yang mungkin saya bisa tanya sama Bapak ya. But saya langsung tahu bahwa, oh ini anak udah ngepelajarin tentang GoPay gitu. At least sebelum datang. Kedua, Pak, Bapak itu kan sebelum di GoPay kan setahu saya di Indosat ya Pak ya. Waktu di Indosat dulu Pak, Bapak gimana? Misalnya ada orang gitu. Saya langsung tanya, oh ini anak bahkan udah nyari tahu tentang saya. Bahwa saya kerja di Indosat gitu. Terus, Pak, ini kan posisi di GoPay yang saya apply ini kan marketing staff ya Pak. Marketing di fintech itu kan biasanya begini ya Pak. Kalau GoPay gimana? Oh saya langsung mikir juga. Even dia tahu role yang dia apply itu apa gitu kan. So saya tahu ini anak mempersiapkan diri gitu loh. Kan kayak cuman anak yang modal CV, kirim, interview, kayak banyak bengongnya, nggak kelihatan semangatnya, nggak kayak kelihatan interestnya gitu kan. So dua hal ini yang menurut saya penting banget jadi basic teman-teman untuk prepare. Sisanya itu sudah benar-benar kayak kemampuan teman-teman berkomunikasi lah. Yang menurut saya itu dilatihnya pakai memang kebiasaan. Ya saling ngomong, ya saling interview juga gitu, nggak malu-malu segala macam. Itu udah ya how teman-teman tinggal di tengah interview itu beradaptasi lah. Berdua ini tadi harus teman-teman pegang. Ya if you smart, ya better juga. Kalau teman-teman emang pinter, ya akan lebih baik gitu loh, dibungkusnya dengan semua hal itu gitu. Ya, anggapannya pinter ya bonus lah. Nah kayak ini ada yang bilang saya sudah apply 100 perusahaan industri, tapi baru ada 8 interviewer. Nah, setiap saya ngelihat orang yang interview dengan quantity yang sangat banyak, saya selalu pertanyakan, kalian 100 perusahaan itu kalian cari tahu lebih dalam nggak? Karena kalau kalian tipikal nyari tahu yang lebih dalam, mungkin kalian nggak akan apply 100 perusahaan. Karena nggak akan ada waktu ngepelajarin itu semua. Tapi kalian akan lebih memperhatikan quality ketika mau diinterviewnya. Kalian akan pelajarin dalam perusahaannya segala macam, dan itu success rate-nya harusnya lebih tinggi gitu loh. Success rate-nya harusnya lebih tinggi dan benar-benar bisa menunjukkan quality kalian ketika interview. Saya cari tahu lebih dalam Pak setiap malam. Nah berarti ada yang salah di cara nyari tahunya. Karena kalau cari tahunya secara mendalam udah terjadi, ya nggak akan 8 interview dan sampai sekarang belum dapat. So you need to check how-nya kalian cari tahunya gitu. Karena bisa jadi bukan what-nya tapi how-nya ya Pak ya. Betul sekali. Alright.
Tapi ya apa boleh buat, sekarang udah jam 5:10 nih teman-teman nih. Waduh, kita agak makan waktunya Mas Dimas. Nggak apa-apa ya Mas ya. Oke, teman-teman semua, luar biasa banget. Ini diskusinya, ini kalau seandainya kita bisa bikin diskusi 1 hari sendiri nih sama Mas Dimas nih kayaknya nih. Tapi apa boleh buat, waktu udah pipip gitu. Adminnya juga udah ngasih tahu, Mas udah habis. Tapi sebelum kita selesai, ayo buat teman-teman nyalain dulu videonya biar kita foto bareng, boleh Mas Dimas ya, kita foto bareng? Mari, ayo. Kita foto bareng biar ada kenang-kenangan kapan lagi kita foto bareng dengan Mas Dimas ya. Ya, ngomong-ngomong saya juga anak sultan loh Mas di Wah, mantap di kuplaknya. Tukang jajan soalnya. Oh ya, teman-teman juga bisa follow saya di Instagram atau Twitter @aryoadimas. Saya juga terbuka biasanya ngejawabin pertanyaan tentang karir atau tentang industri dari teman-teman via Twitter atau via Instagram. Please do. Oke, anak Twitter, ayo. Anak Twitter nih, kayaknya kita bangkit lagi nih anak Twitter nih, harus. Oke, Mimin, boleh kita bantu untuk fotonya? Oke, teman-teman, kita sekarang mau foto bersama. Bagi yang belum untuk open videonya bisa di-open lagi. Masih kita tunggu sebentar lagi. Oke, sisiran dulu. Wah, sebelah sana segala macam. Saya ngeliat ada Dian lagi beresin rambutnya nih, Dian Wiratama nih. Oke, nanti kita foto ada 2 gaya. Yang pertama gaya formal, yang kedua gaya bebas. Oke, kita mulai untuk fotonya. Saya itu mulai 3. Tunggu sebentar. 3, 2, 1. Sekali lagi gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Mas Dimas atas informasinya. Luar biasa banget. Nanti kapan-kapan jangan kapok ya Mas, kalau kita invite lagi Mas ya buat ngobrol-ngobrolnya. Pasti, mari. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa. Semoga sukses cari kerjaan barunya. Terima kasih. Salam. Mau promosi, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis.
Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.